melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Husni dengan NIM 23111173. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bu Sri Afani. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang berbicara. Berbicara adalah kemampuan seseorang untuk mengungkapkan ide, gagasan, atau perasaan secara lisan melalui bahasa yang dipahami oleh lawan bicara. Nah, aktivitas ini melibatkan koordinasi antara pikiran, suara, dan artikulasi untuk menyampaikan pesan secara efektif. Kemudian, adapun tujuan dari berbicara ini yaitu yang pertama untuk menginformasikan. Kita saat berbicara tentu ada kalanya kita memberikan informasi kepada pendengar atau lawan bicara. Yang kedua yaitu untuk meyakinkan. Saat kita berbicara, kita bisa saja mempengaruhi pendengar agar menerima ide atau gagasan. Kemudian, tujuan yang ketiga yaitu untuk menghibur. Ada kalanya berbicara ini bertujuan untuk menghibur, seperti bernyanyi, berpuisi, atau bercerita. Atau mungkin hanya sekedar bercanda. Nah, tujuan yang keempat yaitu ekspresi diri, menyampaikan perasaan sendiri atau pendapat atau pengalaman pribadi kepada lawan bicara. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Yang pertama yaitu kemampuan berbahasa. Penguasaan kosakata, tata bahasa, dan pengucapan sangat berpengaruh pada pengucapan saat kita berbicara. Kemudian yang kedua yaitu kepercayaan diri. Tingkat keyakinan kita dalam berbicara di depan orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu pengalaman. Orang yang memiliki public speaking yang bagus tentu akan berbeda dengan orang yang belum terbiasa berbicara, apalagi berbicara di tempat umum. Kemudian yang keempat yaitu lingkungan. Adanya dukungan sosial dan suasana saat berbicara sangat berpengaruh. Yang kelima yaitu faktor fisik. Kondisi suara dan kesehatan tubuh sangat berpengaruh saat kita berbicara. Orang yang kesehatan tubuhnya berkurang seperti batuk-batuk, saat berbicara dia akan terdengar serak-serak atau kurang jelas. Selanjutnya yaitu syarat-syarat berbicara. Yang pertama yaitu kejelasan pesan. Pesan harus jelas dan mudah dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara. Contohnya dengan berbicara dengan artikulasi yang jelas. Kemudian ketepatan menggunakan kata-kata yang sesuai dan benar. Kemudian yang ketiga yaitu kelancaran. Saat kita berbicara, ada tidaknya gangguan dari orang lain atau dari luar sangat berpengaruh. Contohnya ada suara-suara yang memungkinkan kita terjeda untuk berbicara, atau mungkin gangguan dari diri kita sendiri. Contohnya saat bercerita pengalaman atau berbicara di depan publik, kita sering menggunakan kata atau berpikir terlalu lama. Kemudian yang keempat yaitu ketepatan intonasi. Menggunakan nada suara yang sesuai. Contohnya, pada saat kita berpidato, kita harus menekankan kata-kata penting saat kita berpidato tersebut. Kemudian yang kelima yaitu relevansi isi.
Pembicara harus sesuai dengan topik. Tidak boleh keluar dari topik atau tema yang sedang dibicarakan. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri pembicara yang ideal. Ciri-ciri pembicara yang ideal itu salah satunya yaitu memiliki kepercayaan diri, menguasai materi yang sedang dibicarakan, kemudian berkomunikasi dengan bahasa tubuh yang mendukung, contohnya menggunakan tangan atau mimik wajah yang pas, kemudian kemampuan mendengarkan, kemudian menyesuaikan pembicaraan dengan audiens. Nah, selanjutnya jenis-jenis berbicara itu ada 4. Yang pertama, berbicara formal. Berbicara formal itu biasa digunakan dalam pidato atau presentasi resmi. Kemudian, berbicara non-formal digunakan dalam percakapan sehari-hari dengan teman atau anggota keluarga. Kemudian, berbicara monolog, yaitu berbicara satu arah seperti berpidato. Kemudian, yang terakhir berbicara dialog, yaitu berbicara dengan dua arah seperti percakapan. Selanjutnya yaitu strategi-strategi berbicara yang bisa kita lakukan kepada anak SD. Yang pertama yaitu strategi ulang ucap, yaitu mengulang kembali apa yang telah kita dengar. Contohnya, kita sebagai guru mengatakan selamat pagi, kemudian siswanya akan menjawab selamat pagi karena ia mendengar kata selamat pagi. Strategi yang kedua yaitu lihat ucap, yaitu berbicara berdasarkan apa yang kita lihat. Nah, saat belajar kita bisa membuat contoh guru menggambarkan sebuah pohon di papan tulis atau menggambarkan sebuah rumah di papan tulis. Kemudian anak-anak akan mengatakan itu pohon atau itu rumah. Nah, strategi yang ketiga yaitu memerikan atau mendeskripsikan, di mana anak-anak diminta untuk mendeskripsikan suatu benda atau sesuatu hal. Contohnya, anak-anak tolong deskripsikan kelas ini. Maka anak-anak akan mengatakan, Bu, di kelas ini dindingnya berwarna hijau. Ada meja dan bangku siswa sebanyak 30. Terdapat papan tulis dan meja guru di depan. Nah, itu merupakan salah satu strategi memerikan atau mendeskripsikan. Strategi yang keempat yaitu menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan ini saat kita bertanya kepada siswa, maka siswa akan menjawab atau merespon atas pertanyaan kita. Contohnya, anak-anak, apa ya warna bendera Indonesia? Maka anak-anak akan menjawab merah putih, Bu. Maka dia telah melakukan salah satu strategi dalam berbicara. Strategi yang kelima yaitu bertanya. Anak-anak bisa mengajukan pertanyaan kepada guru atau kepada teman untuk memperoleh informasi atau sekedar agar bercerita saja. Kemudian strategi yang keenam yaitu menceritakan kembali, yaitu meringkas cerita atau informasi yang telah kita dengar dan kita ungkapkan lagi di depan atau kepada teman. Kemudian strategi yang ketujuh yaitu percakapan atau dialog. Percakapan atau dialog santai antara individu atau antara guru dan murid. Nah, selanjutnya yaitu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan praktek keterampilan berbicara, yaitu dengan berpidato di depan cermin atau dengan berdialog dengan teman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Waduh, gaya banget sih lo.